Oke, gimana? Dok, malam ini tuh saya penasaran banget ingin angkat tema tentang LGBT, Dok. Ini sangat Oke sensitif cek, sekali, oke Dok. cek. Gimana? Dok, kan dari literatur yang saya pelajari ya, Mm-mm, dari gender, terus abis itu orientasi mm-mm, seksual sama jenis kelamin itu kan merupakan spektrum mm-mm, nih. Kok bisa sih, Dok, betul. spektrum gitu? Terus juga LGBT itu sebenarnya normal atau enggak gitu, Dok? Mohon Ya, penjelasannya, Dok. oke ya. Jadi kalau kita bicara Mhm. mengenai apa itu apa namanya orientasi seksual. Nah, kalau Mhm. kita bicara mengenai orientasi seksual ya itu. Nah, ini Mhm. orientasi seksual nih. Kalau kita kan ngomong bedanya apa sih itu jenis kelamin, terus kemudian gender atau orientasi seksual ya itu. Jadi sebetulnya kalau Mhm. kalau di secara biologi ya, secara Mhm. biologi gitu itu yang namanya uh, jenis kelamin, gender dan orientasi seksual itu adalah tidak satu paket, itu tiga hal yang terpisah tuh ya. Oh gitu ya? Mhm. Ya, jadi kalau yang namanya jenis kelamin, kalau orang bilang jenis kelamin atau seks tuh ya, jenis kelamin atau seks itu, kalau jenis kelamin ini ya, kalau misalkan ini misalkan Mhm. Mhm. apa namanya orang itu jenis kelamin itu melihat dari tanda-tanda biologisnya, misalnya ya, biasa Ah. tanda-tanda jenis kelaminnya, misalnya kalau ada orang punya testis, orang punya penis, nah itu Mhm. laki-laki gitu ya. Yang Nah, gitu kalau gitu. perempuan, kalau misalkan perempuan ada vaginanya, ada Mhm. klitorisnya itu perempuan ya. Tapi kalau misalkan gini, ini nggak jelas ini sebetulnya penis apa ini klitoris. Nah, ini gimana ini gitu ya. Terus Mhm. misalnya Mhm. dia dari luar perempuan ini kelihatan, tapi ternyata dia tidak punya misalkan tidak punya tidak ada Ovarium, mungkin tidak nggak? punya ovariumnya itu. Ah. Tidak ada tidak ada uterusnya itu, tidak ada Mhm. rahimnya. Ini laki-laki apa Mhm. perempuan? Itu. Atau laki-laki jelas ini ya. Ini Mhm. ada penisnya. Begitu ada kantongnya, tapi isinya kok nggak ada. Isinya masih di atas gitu ya. Masih masih belum turun. Jadi kalau pada saat Mhm. apa namanya? Pada saat embrio itu ada namanya descensus gitu ya. Descensus testiculorum. Jadi testis itu dulunya itu adalah sama dengan ovarium. Jadi pada laki-laki dia ada sensus turun, seret, jadi testis gitu. Nah, Hmm. kalau ada Oke. penisnya, tapi testisnya nggak Ah. ada, ini laki-laki atau perempuan? Loh ya. Jadi sebetulnya jenis Oke. kelamin pun itu nggak dua, itu banyak yang disebut intersex itu ya. Oh Jadi ya. jenis jenis Mhm. kelamin itu enggak dua, enggak laki-laki, enggak perempuan, banyak jenis kelamin itu. Nah, jenis Oke. kelamin Mhm. itu ada yang bisa dilihat dari morfologinya, bentuknya ya. Mhm. Bentuknya morfologi, ada testis, ada penis, itu morfologi. Ada lagi yang berdasarkan genetik seks itu. Genetik dulu pada umumnya ya. Pada saat Mhm. masih SMA itu dikasih tahunya adalah yang namanya laki-laki itu XY, perempuan itu Benar kita. XX itu. Ya. Nah. Tapi ternyata tidak semua laki-laki itu XY dan tidak semua perempuan itu XX gitu. Tidak Mhm. semua gitu ya. Pada umumnya laki-laki itu secara genetik kromosom genetiknya itu XY pada Oke. umumnya itu. Tapi ada laki-laki yang XX itu. Ada juga perempuan yang XY. Kok bisa begitu? Bisa karena pada dasarnya semua manusia ya, semua berdesapien itu Mhm. sampai umur 8 minggu eh, di kandungan itu jenis kelaminnya perempuan. Semua Oh ya? perempuan. Semuanya Semua perempuan? perempuan. Mm-mm. Wow. Jadi Hah? awalnya semua itu Mhm. perempuan itu. Jadi pada Hmm. awalnya semua perempuan itu. Pada Terus umur mhm. 8 minggu terjadi Mhm. kalau hadir kromosom Y. Nah, ini kromosom Y itu sebetulnya kromosom pengganggu itu ya. Kromosom Kok bisa? pengganggu ya. Heeh.
dengan adanya kromosom Y itu, terus kemudian kromosom Y itu mengumpulkan atau mengekspresikan gen-gen yang bersifat maskulin itu. Jadi pada saat memasuki usia 8 minggu di kandungan, ini berdasarkan loh ya. Kalau yang lain-lain beda ya. Jadi mamalia itu semua mamalia awalnya perempuan. Ada yang jadi laki-laki. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya laki-laki adalah perempuan yang salah hormon. Sebetulnya gitu, karena semua itu awalnya perempuan gitu ya. Semua awalnya perempuan. Dengan adanya kromosom Y itu terus kemudian mengekspresikan meningkatnya yang namanya testosteron dalam embrio itu, sehingga embrio itu terus kemudian sifat-sifat maskulinnya itu muncul. Maskulinisasi namanya. Maskulinisasi itu terbentuklah penis, testisnya turun, sebetulnya ovarium, testisnya turun keluar gitu ya. Terus kemudian yang tadinya itu berupa vulva itu terus membungkus menjadi skrotum gitu ya. Ini adalah maskulinisasi. Jadi kalau ada kromosom Y, ada dua proses. Yang pertama adalah maskulinisasi, yang kedua adalah defeminisasi. Nah, gitu. Cukup menarik ini. Ya. Jadi pembentukan jenis kelamin pada manusia laki-laki gitu ya, manusia laki-laki itu ada dua proses. Yang pertama adalah maskulinisasi dan defeminisasi itu. Karena hadirnya kromosom Y gitu. Ini kromosom ganggu ini. Kalau tidak ada kromosom Y, pada umumnya semua ya perempuan itu. Jadi sampai umur itu hadir, Dok? Itu kecelakaan genetik namanya. Munculnya kromosom Y. Loh iya, jadi laki-laki itu pada dasarnya adalah perempuan yang salah hormon. Itu. Karena pada usia embrio 8 minggu, kromosom Y itu membuat hormon dalam embrio itu meningkat tajam. Ya. Terjadi maskulinisasi dan defeminisasi gitu. Tapi yang namanya maskulinisasi dan defeminisasi itu tidak selalu ekstrim gitu. Itu yang menjelaskan kenapa lebih banyak cowok yang ke cewek-cewekan ketimbang cewek yang ke cowok-cowokan. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, itu. Kalau gangguan kromosom Y dan ekspresi kelaki-lakian maskulinisasi itu ekstrim atau dominan, dia kelihatan cowok itu. Ya, ada yang namanya maskulinisasi dan defeminisasi. Munculnya sifat-sifat maskulin dan hilangnya sifat-sifat feminin itu. Jadi ada dua itu. Jadi jangan heran kalau ada ya. Jadi beda ya antara jenis kelamin dan gender itu beda itu. Kalau jenis kelamin itu adalah ciri-ciri fisik. Ya itu ada testis, ada penis itu. Lah ini laki-laki ini itu. Itu ciri-ciri fisik gitu, ya. Ciri-ciri fisik. Ya. Nah, tapi kalau gender itu atau gender itu adalah perasaan identitas diri. Gitu. Ya. Jadi ada orang yang banyak ya beda-beda. Jadi ada orang yang ada bedes itu ya yang fisiknya laki-laki tulen, tulut laki-laki, tapi gendernya cewek banyak, kemayu banget banyak. Ada juga yang ada hubungannya. Ada juga yang laki-laki banget gitu, tapi ternyata orientasi seksualnya gak suka sama cewek. Oh beda lagi. Jadi yang namanya jenis kelamin, gender dan orientasi seksual itu hal yang terpisah itu. Tidak satu paket. Jadi ya ada laki-laki, laki-laki itu ya, terus kemudian kemayu itu ya, lembek, kecewek-cewekan gitu. Tapi orientasinya
heteroseksual. Ada banyak itu. Bapak-bapak yang lempeng kan banyak, anaknya 3, 4, ya banyak itu. Iya, Dok. Ya, banyak itu. Ada juga yang laki-laki maskulin. Wah, mau brengosnya kanan kiri, 1 kilo kanan, 1 kilo kiri gitu ya. 2 kilo brengosnya. Apa, Dok? Lah iya, itu ya brengosnya 2 kilo gitu. Tapi dia terus kemudian orientasinya homoseksual ke laki-laki. Ada itu. Iya, betul Ya, ada, ya. jadi yang namanya jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual itu 3 hal yang terpisah, tidak satu paket itu, ya. Di otak itu kita gitu. Nah, kita balik ya, tadi kita ngomong embriologi tadi ya. Embriologi pada saat usia janin memasuki minggu ke-8, kalau ada kromosom Y dan kromosom Y itu berhasil mengganggu stabilitas itu, maka janin ini mengarah menjadi jenis kelamin laki-laki, gendernya maskulin itu. Ya, terjadi maskulinisasi dan defeminisasi. 2 proses ini terjadi setelah umur 8 minggu dalam kandungan. Tuh, ya. Itu yang terjadi. Nah, orientasi seksual itu pada dasarnya itu ya selera, seperti kamu seneng manis, seneng asin, seneng pedes itu. Jadi pada dasarnya manusia ini itu yang namanya orientasi seksualnya itu bukan hanya biseksual tapi omniseksual. Manusia itu bisa horny kepada apa saja. Ada yang horny sama jembatan, ada itu. Betul ya, ada. Ya, ada. Ada yang horny sama kambing, ada itu di Afghanistan banyak, gitu ya. Ya, ada juga yang horny kalau dia ketemu ini. Ada orang yang ngelus-ngelus Harley Davidson-nya sampai dia orgasme. Ada itu. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu dia bisa mengarahkan orientasi seksualnya itu kepada apapun itu. Pada dasarnya berarti semua, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang lain juga bisa, kepada objek-objek kayak jembatan juga bisa itu. Nah, jadi kalau misalkan kalau ada orang itu terus horny sama kambing, itu heteroseksual apa homoseksual? Nggak tahu. Loh ya, iya itu namanya omniseksual. Omniseksual. Dikatakan normal atau enggak, Dok? Loh, itu variasi kehidupan itu. Jadi normal atau enggak? Variasi kehidupan nih. Variasi kehidupan. Aku tanya deh, Cek. Orang itu yang normal hidungnya mancung apa pesek? Semuanya normal. Itu kan benar. Nah, betul, sudah. Terus aku tanya, orang yang normal itu yang rambutnya keriting apa rambutnya lurus? Semua normal. Nah, semua normal. Yang normal itu kulit hitam, kulit putih, atau kulit berwarna? Kulit berwarna. Semua normal, Dok. Semua normal. Sekarang aku nanya, orang yang seneng asin, seneng manis, seneng pedes, mana yang normal? Semua juga normal. Terus sekarang saya tanya, laki-laki suka laki-laki, laki-laki suka perempuan, mana yang normal? Tuh kan, mulai bawa moral ke situ ya. Oke, itu normal, Dok. Itu normal. Bukan normal, itu bukan normal. Sebetulnya itu adalah variasi kehidupan itu. Variasi kehidupan. Variasi kehidupan. Yang namanya terminologi normal itu ada pada dunia kedokteran. Apa yang disebut tidak normal? Yang disebut normal adalah kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu mudah sakit dan mudah mati. Itu yang disebut tidak normal dalam kedokteran itu. Misalkan hemoglobin. Hemoglobin itu kalau kurang dari 10 atau lebih dari 18 disebut tidak normal. Kenapa? Karena orang jadi gampang sakit dan gampang mati. Ya, gitu. Ya, itu pada kedokteran. Nah, kalau tidak normal terus diobati gitu.
Ya, Oh, itu ya. oke. Jadi yang namanya terminologi normal dan tidak itu pada kedokteran, pada biologi nggak ada normal apa enggak Oke. itu. Semua variasi dari kehidupan. Nah, kalau kamu tak tanya, itu pohon akasia itu yang normal jumlah dahannya berapa coba? Nggak Itu ya tahu, normal semuanya semua. tahu. Yang penting Itu punya adalah dahan. Nah, itu adalah variasi dari kehidupan. Itu dalam biologi ya, itu. Iya, dalam biologi ya. Dalam biologi itu Hmm. tidak ada kata-kata tidak normal itu tidak ada. Semua adalah varian dari normal itu. Oke, kita kembali lagi ke Nah, LGBT ya dok ya. Terus nah, kenapa sih nah, kok itu bisa dianggap orang itu sesuatu yang nggak normal gitu loh dok? tidak Uniknya gitu normal. dok. Pernah Hmm. dulu kedokteran itu menganggap yang namanya homoseksual itu eh, satu penyakit. Pernah itu. Iya, iya. Pernah. Sampai yang namanya muncul tahun 73 itu ada apa namanya DSM-3 TSM yang ya. jadi PPDGJ 2 itu. Heeh, Sejak PPDGJ 2 DSM-3 itu, nah pengetahuan manusia tentang biologi makin bagus, akhirnya kita juga paham, dokter-dokter itu paham bahwa yang namanya homoseksual atau orientasi seksual apapun itu bukan sebuah penyakit. oke, itu Nah, dari ya PPDGJ, dari DSM 3 ya dok ya. DSM-3 atau kemudian yang jadi PPDGJ 2 PPDGJ 2. itu. Oke. Ya. Sejak itu yang namanya homoseksual itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah satu penyakit itu. Bahkan yang sekarang PPDGJ kita yang sekarang itu ya PPDGJ 3 itu PPDGJ 3 itu disebutkan di situ orientasi seksual jangan sekali-sekali dianggap sebuah penyakit. Nah, ada itu ditegaskan itu. Jadi kalau dokter itu harusnya pegangannya ya itu bukan yang lain kecuali kalau dukun boleh pegangannya primbon ya itu. Boleh ya dok ya, dokter pegangannya Boleh. primbon. Aduh, gimana Iya. nih? Kalau Biar laku pakai dokter, primbon. psikiater, psikolog itu kita punya pegangan namanya PPDGJ gitu atau Betul. DSM itu. Hmm. Ya, itu. DSM itu. Itu sudah bukan lagi sebuah penyakit. Yang disebut bisa nggak sih homoseksual atau apapun itu jadi penyakit? Ada yang namanya ego distonik gitu ya. Jadi seseorang yang merasa tidak nyaman dengan orientasi seksualnya, lah itu yang namanya yang perlu diobati. Jadi misalkan orang homoseksual tidak nyaman dengan kehomoseksualannya dia, nah itu yang diobati atau diterapi, yang diretik, yang diubah bukan orientasi seksualnya, ketidaknyamanannya yang dihilangin, sasarannya itu. Oke. Ya, Ya. itu. Nah, Oke, itu dok. yang namanya orientasi seksual namanya ego distonik. Jadi orang tidak nyaman dengan apa namanya dengan orientasi seksualnya. Yang diobati targetnya adalah membuat dia Menjadi nyaman nyaman dengan ya dok ya. keadaannya itu ya. Jadi Itu. sebenarnya itu dikatakan gangguan kalau homoseksual itu sudah merasa tidak nyaman gitu ya dok ya. Selama mereka merasa nyaman bisa menerima dirinya Nggak sendiri itu apa-apa. nggak masalah ya. Nggak apa-apa itu. Bukan sebuah penyakit Bahkan berarti ya dok ya. bahkan kalau heteroseksualnya ya, heteroseksual dia tidak nyaman dengan apa namanya dengan orientasi seksualnya, itu juga harus Gangguan juga diterapi ya. itu. Iya, itu namanya ego distonik. Orang tidak nyaman dengan orientasi seksualnya. Jadi yang namanya lesbi, gay, biseksual atau omniseksual sepanjang bedesnya itu merasa nyaman-nyaman aja ya bukan penyakit gitu. Oh. Dok mau nanya nih dok, queer itu apa sih dok? Yang dimaksud dengan Kenapa? queer kan queer intersex Kenapa? LGBTQI. Queer itu definisinya gimana sih kok saya masih bingung gitu loh. Sekarang itu ya yang namanya
yang apa namanya ada kan, ya itu tadi kita ini kan yang namanya orientasi seksual itu ya bukan hanya satu, itu banyak itu. Berarti queer sama dengan apa tadi omniseksual. Iya itu omniseksualnya. Ya, omniseksualnya itu. Omniseksual pada dasarnya orang itu yang namanya apa orientasinya itu bisa ke apa saja itu. Gitu. Ya, itu. Berarti homoseksual itu sebenarnya genetis bukan, Dok? Ini nih yang pasti Nah, oke. Ya. Kalau genetik tidak ada gen homoseksual itu nggak ada. Terus? Gen heteroseksual juga nggak ada itu. Ya, nggak ada. Jadi gen homoseksual itu nggak ada. Itu. Tapi otakmu itu tidak hanya dibentuk oleh gen itu. Otakmu itu tidak ada dibentuk oleh gen itu. Otak itu belajar dengan sendirinya itu. Belajar dengan sendiri. Jadi pengalaman-pengalamanmu begitu merasakan asin dan manis, kamu lebih seneng asin. Nggak ada. Gen suka rasa asin itu nggak ada itu. Seperti tidak ada juga gen rasa manis. Tidak ada memang. Kalau ditanya, ada nggak gen homoseksual? Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi apakah homoseksual itu terus kemudian adalah tercetak di otaknya sejak lahir? Iya. Oke. Itu gimana? Ada bakat. Lah sama itu ya. Otak kita itu dibentuk memang atas perintah gen itu. Ya. Otak kita itu tentuan, tapi pertumbuhan otak kita bukan hanya dipengaruhi gen. Misalnya pada saat ibunya hamil, hormonnya naik atau turun, itu mempengaruhi pertumbuhan otaknya. Sehingga sifat anaknya itu tergantung pada saat ibunya itu mengalami naik turunnya hormonal. Belum lagi pada saat janin bisa terinfeksi otaknya, bisa tumbuh sebagai yang lain gitu ya. Nah, jadi selera itu ya, selera itu tidak hanya dibentuk oleh gen itu dibentuk oleh pertumbuhan pada saat janin sampai lahir itu. Tapi itu memang bawaan. Jadi pada dasarnya semua orang itu omniseksual, tapi ada yang dominan, ada orang yang dominannya itu heteroseksual, ada yang dominannya itu homoseksual. Ada yang sebetulnya biseksual, tapi ya sama-sama dominannya gitu. Jadi ada orang itu loh sudah insaf, dulu dia homoseksual, sekarang menikah. Lah kamu kan nggak tahu di belakang gimana gitu. Iya, bener. Ya, lah kamu kira, iya kamu kira orang kalau sudah menikah itu homoseksualnya hilang? Ya belum tentu itu. Dan tidak itu. Ya itu loh sudah insaf dulu homo sekarang menikah. Lah kamu kira kalau menikah nggak bisa homo? Bisa. Bisa lah, yang penting sih nggak tahu ya, Dok. Lah itu dia, gitu ya. Oke. Terus, Dok, yang menyebabkan kan tadi berarti orientasi seksual itu kan juga bergeser ya, Dok ya, karena itu kan spektrum ya, Dok. Itu yang menyebabkan bergeser itu apa ya, Dok? Kok bisa? Bukan bergeser gitu. Jadi kalau yang namanya orientasi seksual, gender itu juga nggak maskulin, nggak feminin. Jadi manusia itu ada dalam spektrum yang namanya kutub feminin dan kutub maskulin. Jadi manusia itu tidak hitam putih, manusia itu abu-abu itu. Betul, jenis kelamin juga enggak hitam putih, abu-abu itu. Ya, lah orientasi seksual itu ya selera. Ada enggak orang yang enggak suka manis tapi suka asin? Ada. Tapi ada orang yang suka semuanya, ada juga itu. Oh, berarti mungkin kalau misalnya yang bergeser gitu kan karena tadi Dokter bilang itu dari nggak ada yang bergeser, Cek. Nggak ada yang bergeser. Berarti kalau pengalaman emang dari sononya itu. Lah, ada orang yang bakat biseksual, ada orang yang bakat homoseksual, ada yang enggak gitu ya. Lah, itu dulu dia waktu kecil dia itu loh ketularan sama teman-temannya homoseksual. Bukan ketularan, bakatnya aja ada itu emang itu.
Kamu cek, kalau misalkan kamu nggak bakat gitar, kamu dibeliin gitar paling bagus ya nggak bisa gitaran kamu itu. Iya. Ya, Betul, tapi betul, kalau betul. kalau kamu ada bakat gitar, tapi nggak pernah ketemu gitar, mau gimana juga gitaran gitu. Ya, tapi kalau kamu ada bakat, terus ketemu pemicunya, ya muncul gitu. Tapi bakat itu bawaan, lahir nggak ada yang bergeser, cek itu. Berarti ada orang yang sebenarnya dia juga nggak bakat homoseksual ya, ada ya, Dok ya? Ya banyak itu. Banyak kan orang yang nggak bakat itu memang nggak bakat tuh. Meskipun kumpul sama orang-orang homoseksual ya nggak ngerti, ya nggak selera dia itu. Oh, gitu ya. Ya sama, kamu nggak bakat suka manis, udah kasih manis-manis ya nggak suka. Nggak Gitu. suka, ya bener Lah sih, bener gitu itu. nih. Ya, as simple as that loh. Kamu ngapain sulit-sulit mikirnya itu. Simpel itu ya, Dok. Iya gitu. Jadi saya terpatahkan nih yang kemarin-kemarin berpikir bahwa sebenarnya homoseksual itu adalah genetis, ternyata bukan. Iya, terus apalagi? Itu ya, dan ternyata tuh senengan. Kenapa? Saya tak coba cari ini ya, Dok, kalau misalnya Apa? itu ternyata hanya senengan aja. Buat teman-teman yang mau nanya nih, silahkan bisa bertanya. Tanya apa? Tanya apa? Penasaran. Sebentar, tak cari dulu ya, Dok. Ada yang mau nanya apa? Apa? Ini Apalah ada yang nanya tanyanya? nih, bakat itu ada Apa? dalam DNA nggak, Dok? Kenapa? Bakat itu ada dalam DNA nggak, Dok? Ya bakat itu macam-macam. Kalau yang namanya otak itu ada otak yang tumbuh tidak karena karena otak itu memang pembentukan otak. Halo? Betul gitu ya. Bahwa itu mengikuti instruksi dari gen. Betul. Tapi kalau yang namanya otak itu berkembang bukan hanya karena genetik gitu. Itu tadi, keadaan hormonal ibunya, keadaan hormonal janinnya, belum lagi ada infeksi. Nah, akhirnya terbentuklah otak. Nah, itu bakat itu. Bakat itu tidak hanya dari genetik, tidak hanya bakat, itu tidak hanya itu. Bakat itu yang namanya bawaan lahir, bakat bawaan lahir, tidak selalu genetik. Jadi yang namanya herediter itu tidak selalu genetik, dan genetik itu tidak selalu herediter gitu ya, itu. Gitu ya. Terus ada yang nanya lagi nih, Dok. Apa? Apakah psikoseksual mempengaruhi juga? Psikoseksual maksudnya apa? Yang nggak tahu nih, apakah psikoseksual mungkin mempengaruhi orientasi seksual mungkin ya, Dok ya? Itu mungkin yang ditanyakan, Dok. Aduh, putus-putus nih. Halo? Wow. Jaringannya. Halo? 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 halo, gimana Cak? Oh ya nggak apa-apa, biasa itu tuh. Biasa, ya oke, gitu ya. Ya itu, gitu. Apa? Apa pertanyaan? Ini ada otak. Ini ada yang nanya, Dok. Otak berkembang karena banyak faktor termasuk genetik, hormon, dan proses serta instruksi biologis lainnya gitu. Maksudnya gimana ya? Saya juga nggak paham sama pertanyaannya. Itu tadi ternyata bukan psikoseksual, psikososial pertanyaannya, Cek. Kamu salah baca, itu ada tanya psikososial gitu. Ya kalau ya kalau psikososial itu tidak mempengaruhi, tapi psikososial itu bisa memunculkan bakat gitu. Ya sama dengan kamu bakat main gitar tapi nggak pernah ketemu gitar, kapan kamu gitaran itu? Atau sebaliknya deh, kamu nggak bakat gitaran, dibelikan gitar yang bagus, ya tetap nggak bisa itu.
Ya gitu, ya itu jawabannya. Itu. Nah, ada yang nanya lagi dok, bagaimana Apa? penjelasan dokter mengenai transseksual? Nah, itu tadi ya. Jadi yang namanya LGB, lesbi, gay, dan biseksual itu bukan penyakit, bukan kelainan, bukan gangguan. Tapi yang namanya T, ya hilang. bedakan. Yang namanya GB, yang namanya lesbi, gay, dan biseksual itu bukan gangguan itu. Tapi yang namanya transgender itu gangguan itu. Transgender itu adalah orang yang tidak nyaman dengan jenis kelaminnya. Itu namanya transgender gitu. Jadi dia laki-laki merasa perempuan, itu namanya transgender. Dia tidak nyaman dengan kelaki-lakiannya atau perempuan tidak nyaman dengan keperempuannya. Itu transgender. Kenapa? Karena dia tidak nyaman itu. Oke. Berarti yang namanya transgender itu termasuk gangguan. Gangguan, disorder itu. Karena merasa tidak nyaman. Itu namanya gangguan itu. Nah, yang diobati menghilangkan rasa tidak nyamannya. Dengan apa? Ya dengan konseling, dengan obat-obatan itu. Kalau dengan segala macam dia nggak bisa, jalan keluarnya, ya transseksual, ganti kelamin itu. Operasi supaya dia nyaman itu. Itu berarti jalan keluar terakhir ya dok ya? Bukan jalan keluar terakhir, karena sudah dengan konseling, dia memang tidak bisa untuk kembali, ya sudah dioperasi supaya dia nyaman dengan hidupnya, gitu. Itu kan sudah banyak itu di Indonesia operasi kelamin itu banyak. Tahu yang pertama kali operasi kelamin di Indonesia siapa namanya? Nggak tahu. Dorce Gamalama itu adalah orang yang pertama kali orang yang pertama kali melakukan operasi transseksual, ya, transseksual, gitu. Jadi itu yang operasi transseksual itu menjadi terapi itu. Ya tetap dia tetap sebetulnya secara genetik dia tetap laki-laki, tapi bentuknya kan sudah perempuan, dia udah nyaman, nggak apa-apa, dipanggil bunda nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Dok, ini ada yang nanya nih dok. Apa? Dok, kalau apa, Des? dia ganti jenis kelamin secara biologis, dia tetap di jenis kelamin yang sama. Lah iya, secara genetik kan nggak berubah itu. Misalkan dia XY, lah meskipun penisnya dipotong ya tetap XY itu. Ya, penisnya dipotong, dibuatkan vagina, ya tetap XY, bisa hamil. Ya nggak bisa, orang nggak punya uterus kok hamil gimana? Itu yang kemarin itu ada transseksual merasa hamil, itu ajaib itu. Luar biasa ya dok ya, nggak apa-apa. Iya. Yang penting bahagia dok. Wah aku keguguran apa? Orang itu wasirnya pecah kok keguguran gitu. Hasilnya pecah. Lah itu, ini aku keguguran. Alah, orang itu ambeyennya pecah kok keguguran itu. Bukan keguguran, ambeyen pecah itu. Dok, ini ada lagi dok. Untuk homoseksualitas, apa bisa dibahas melalui teori perkembangan Freud nih dok? Nah, ya, Freud itu, Sigmund Freud itu liberal dalam segala hal, kecuali urusan seks gitu. Oh iya. Ya. Itu ada pengaruh dari agama juga ya dok ya? Ya enggak sih, ya suka-sukanya dia aja itu. Dia jijik aja sama yang namanya homoseksual itu, ya. Itu jadi Freud itu membagi jenis kelamin dua, laki-laki dan perempuan. Dia membagi gender juga dua, laki-laki dan perempuan itu. Nah, pada saat kita melihat yang namanya gender itu spektrum, jenis kelamin spektrum, ya matilah yang namanya teorinya Freud kan.
Berarti Udah teorinya selesai. Freud udah nggak valid lagi dong kalau Ya gitu. sudah enggak loh. Semua pokoknya ya Hmm. teorinya Freud itu semua didasarkan atas penis itu ya. Lah perempuan yang iri karena nggak punya penis gitu ya. Itu gitu Eh, aja itu. Cabul banget itu pikirannya dia itu. Semua diarahkan ke situ itu. Kenapa perempuan ini kok gini? Karena dia itu iri sama laki-laki, nggak punya penis gitu. Gitu itu. Ya itu. Itu. Eh. Gitu. Nah, sekarang pada saat yang namanya jenis kelamin itu nggak dua, gender juga nggak Hah? dua, ya matilah teorinya Freud tentang ini, tentang seksual ini. Ya, udah nggak laku itu. Udah nggak laku ya dok ya. Berarti Nggak teorinya laku. Freud. Udah nggak laku. Padahal masih banyak Gitu. yang pegangan pakai teorinya Freud loh dok. Lah ya nggak apa-apa kalau pegangan orang berpegang kepada penunggu pohon cipluan juga nggak apa-apa itu. Aku penunggu wet pariwela dok. Nah iya itu. Jangan lantas ini tuh orang masih berpegang, ya terserah itu. Nggak apa-apa orang berpegang, pegangannya bisa saja. Ini udah generasi apa namanya 40 gini kok banyak yang masih berpegang pada misalkan primbon. Lah ya nggak apa-apa, orang seneng gitu. Oke, yang penting bahagia ya dok ya. Iya bahagia, meskipun goblok gitu ya nggak apa-apa. Meskipun goblok asal bahagia gitu. Iya nggak apa-apa lah. Yang Nggak penting apa-apa. goblok nggak apa-apa. Iya. Juga ya. Benar, Iya benar. itu. Nggak apa-apa goblok, yang penting bahagia lah itu. Dok, ini ada yang nanya lagi dok. Berarti orang homofobik itu mengalami gangguan ya dok? Nah itu dia takut, ngapain fobi sama Iya, homo betul. itu. Itu yang gangguan itu yang perlu diobati. Gangguan Itu. ya. Itu ya. Sama homo kok fobi itu. Nah, fobinya yang perlu dihilangi itu. Hmm. Terus ada lagi nih dok. Gay itu masuknya anomalitas gak apa ini? Gak bisa dikatakan bersifat genetis. Kalau gay bersifat genetis, apa untungnya sintas gen gay dalam alur evolusi dok? Lah kan sudah dibilang nggak ada. Iya. Kan tadi bilang nggak ada. Iya benar Gen homo itu nggak ada itu. Ya. benar nggak ada tuh hanya Nggak serangan ada aja. itu. Aduh, bentar. Ya itu. Itu yang namanya jadi apa namanya? Jadi nggak ada gen 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 homoseksual nggak ada, tapi homoseksual itu tercetak di otak, iya, karena otak tidak selalu genetik gitu ya itu. Banyak faktor itu ya dok. Dokter, apakah secara perilaku LGB mempengaruhi hormonalnya? Kebalik, hormonal yang mempengaruhi perilaku gitu. Dibalik, jangan mempengaruhi hormonal ya, dibalik. Bahwa perilaku kita itu didrive oleh banyak hal, didrive oleh satu apa namanya. Jadi otak kita itu banyak konstelasi di situ yang saling bersaing, saling mendukung, saling bersaing ya. Terus di situ ada yang namanya neurotransmitter yang juga saling bersaing, ada saling mendukung, ada hormonal di situ. Nah, konstelasi yang rumit ini menjadikan seseorang itu sifatnya jadi unik gitu ya. Hormonal, neurotransmitter, dan konstelasi di otaknya. Itu ya, hormonal mempengaruhi perilaku. Jangan dibalik, perilaku mempengaruhi hormonal itu. Sukanya kepikiran, ya sukanya pikirannya dibalik-balik dari kecil sih gitu. Susah ya dok ya. Iya, ini dari kecil sukanya pikirannya dibolak-balik. Gitu ya. Terus nih dok, apa lingkungan bisa berpengaruh nih tentang bisa menjadikan homoseksual lingkungan? Pengaruh nggak dok? Kenapa? Loh, kan Lingkungan sudah itu tadi. berpengaruh nggak? Iya. Bukan, lingkungan itu sebagai pemicu. Kalau ya, orang dok, itu ya? tidak punya bakat homoseksual, meskipun kumpul ribuan tahun sama orang homoseksual, ya nggak bakal ketularan. Misalnya deh, kamu itu tidak suka pedes itu ya. Kumpul orang yang suka pedes, ya nggak bakalan kamu suka pedes itu. Udah nggak suka itu. Namanya selera gitu ya. Terus nih Namanya dok, juga operasi selera aja. Iya sih. Apa? Selera mah pajak. Nih, operasi syaraf otak apakah bisa mengubah orientasi seksual dok? Dioperasi dok? Ada apa di operasi? Operasi itu kalau gini loh, kalau merasa tidak nyaman,
Ya diobati perasaan tidak nyamannya, bukan mengubah orientasi Bukan seksualnya itu. Bukan mengubah orientasi seksualnya itu. Jadi tujuan terapi pada ego distonik itu adalah menghilangkan rasa tidak nyaman, bukan mengubah orientasi seksual. Paham? Paham. Tapi pertanyaannya bisa dioperasi atau enggak, Dok? Lah, kalau dioperasi ya bisa. Kamu mukamu dioperasi jadi mukanya Michael Jackson juga bisa itu. Kalau perkara bisa. Tapi yang namanya dokter itu ngobati yang sakit. Kalau nggak sakit ngapain diobati gitu loh. Ya, ya misalkan, dok, misalkan homoseksual bisa sembuh nggak? Lah, orang bukan penyakit kok sembuh itu. Betul ya, bukan penyakit kok sembuh. Ya, Bawa ya itu. Dok ya. Ya, ini ada orang ini mengobati homoseksual lah. Orang bukan penyakit kok disembuhkan. Ini waras kok enggak pikirannya gitu. Ya, itu. Dibantu Dok teman-teman yang diwaraskan gitu loh, Dok. Dikit aja, Dok. Kan kasihan. Kenapa? Dok. Kenapa? Teman-temannya dibantu diwaraskan sedikit gitu loh, Dok. Orang dia penyakit kok. Lah orang dia dari seneng enggak waras kok gimana gitu. Senengnya kan enggak waras semua ini. Ini kan tidak waras berjamaah, ini sekarang lagi tren itu ya. Ya, Tidak yang waras namanya berjamaah. gangguan paranoid bersama ini, wah luar biasa ini. Paranoid bareng-bareng itu. Ya, ya itu tadi. Ini mau diobati, apanya yang diobati? Bukan penyakit kok diobati gitu ya itu. Terus gue dia nanya, Dok, gen LGB-nya itu berarti turunan ya gitu. Apanya? Gen? Itu bisa dibilang nggak ada gen. Kan sudah diberitahu nggak ada gennya. Betul. Ya itu. Ini orang-orang ini nyimak apa enggak sih pertanyaannya gitu terus? Nggak tahu, aku juga bingung nih, Dok. Wah itu, nggak dengerin itu. Gitu-gitu, Tok nih, Dok, gimana Dia itu gabung cuma mau nanya kayaknya itu. Cuma mau nanya, tapi nggak dengerin. Iya. Pertanyaannya yang mutu dong. Lah iya, ya udah kamu aja ngomong ya, biarin aja yang nanya nanti kan kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Apakah LGB ini semakin meluas? Enggak ya, gitu-gitu aja persentasenya itu. Sama ya itu. Ya itu. Jadi semua itu kalau yang namanya orientasi seksual itu kalau dia merasa tidak nyaman ya itu diobat. Jadi di terapi yang diterapi itu perasaan tidak nyamannya gitu ya. Itu. Gitu Cek. Itu. Oke, Dok. Lah ini malah bagaimana dengan pedofilia ya? Pedofilia sekarang dilarang itu. Karena dianggap anak kecil itu belum bisa menentukan itu ya. Tapi pedofilia sendiri itu adalah variasi dari kehidupan. Tapi sekarang kan dianggap itu gangguan karena dia gini loh ya, pedofilia gini. Sekarang gini ya. Saya kasih tahu. Yang namanya orientasi seksual itu beda dengan perilaku seksual. Oke? Ya. Betul. Jadi yang namanya Betul, orientasi seksual itu tidak sama dengan aksi seksual. Beda. Beda. Jadi pedofilia, kalau ada orang itu suka sama anak-anak, tapi tidak melakukan apapun pada anak-anak, ya nggak apa-apa toh itu. Seperti kamu ya misalkan Cek ya, kamu lihat ada mobil tenagamu, kamu seneng. Kamu seneng toh, kenapa ya kan nggak apa-apa, kecuali terus kamu nggak bilang terus pakai mobilnya ya, kamu dilaporin polisi nanti gitu ya itu. Nah, yang namanya orientasi seksual dengan perilaku seksual itu berbeda itu. Beda ya? Ya beda ya. Jadi kalau beda. Pedofil kalau sampai pedofilia itu ya nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Kamu ngelakuin gitu kan. Kenapa ya? Nah, itu norma sekarang. Tahun 70 ya. Di Madura itu, tahun 70 di Madura itu anak perempuan umur 88 tahun menikah dengan laki-laki umur 40 tahun. Biasa dulu itu. Sekarang nggak boleh itu, ada undang-undangnya itu. Nah, gitu. Ya itu. Beda antara orientasi seksual dengan perilaku seksual itu bisa. Bukan bilang, itu
itu apa ya itu kan tidak sehat anal seks. Loh, anal seks itu kan meskipun heteroseksual juga bisa itu. Bisa sih. Loh, lah Bisa iya sih. itu. Betul. Dok, Jadi tapi kalau itu kan misalnya sehat, apa? anal seks itu enggak lebih cepat untuk terkena HIV, Dok? Iya, Penularannya. anal seks itu tidak sehat. Titik, sudah nggak usah dibahas itu banyak, udah jelas itu. Lebih memudahkan penyakit menular, iya, sudah nggak sehat Hmm. itu. Hmm. Itu ya kalau tapi tidak ada urusannya yang namanya homoseksual sama anal seks. Heteroseksual juga bisa itu. Itu kan misalkan gini, itu kan anal seks nggak boleh. Berarti kalau oral seks nggak apa-apa ya, gitu. Nah, kan gitu. Mereka cari-cari aja, ya gitu loh ya, Cek, itu. Oke, ini terus kenapa jadi Apalagi, banyak tanya anal-anal ya, Dok ya? Aduh. lo nggak apa-apa ya, Gak apa ya? Oke. nggak apa-apa itu. Nah, gitu ya, itu. Jadi yang namanya perilaku seksual sekali lagi dengan aktivitas seksual itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya bilang itu? Karena dia menyinggung-nyinggung namanya pedofilia. Pedofilia orang senang sama anak kecil. Lah ya nggak apa-apa, orang seneng tok itu. Ya. Asal nggak Tapi diakui. kalau sekarang ini ada aturan-aturan yang melarang itu. Kenapa? Pertimbangannya juga banyak itu bahwa anak-anak itu belum siap secara organ-organ reproduksi. Itu pertimbangan-pertimbangannya itu. Tapi Ya. saya nih, Dok, nggak baca sih, ngeliat waktu Dok Des di Geolive itu kan ngomong tentang pedofilia. Itu katanya wanita dari lahir sampai meninggal itu mereka bisa melakukan aktivitas seksual. Iya. Laki-laki Oh. dan perempuan itu bedanya gini. Kalau yang namanya perempuan itu sejak lahir sampai mati bisa melakukan aktivitas seksual. Siap itu. Orang tinggal mekangkang gitu. Ya? Oke. Ya. Kalau Ya. perempuan itu dia bisa melakukan aktivitas seksual seumur hidupnya, tapi masa suburnya itu terbatas mulai dari mens pertama sampai menopause. Nah, nggak subur lagi gitu. Ya. Tapi kalau aktivitas seksual bisa ya? Bisa. Tapi kalau laki-laki seumur hidupnya dia subur, tapi melakukan aktivitas seksual terbatas itu. Kalau belum sudah itu kalau ya, sudah gitu ya, Dok ya. lemprek gitu ya nggak bisa gitu. Gimana caranya ya, Dok ya? Ya itu tadi, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu dia seumur hidupnya bisa melakukan aktivitas seksual, tapi usia suburnya terbatas. Gitu. Laki-laki seumur hidupnya subur, tapi melakukan aktivitas seksual, waktunya terbatas. Terbatas. Iya, gitu. Gitu ya, Cek ya. Itu. 10 menit lagi nih, Dok. Iya, apalagi ada pertanyaan? Kata penutup atau mau tanya-tanya lagi nih? Pertanyaan lagi ya. Sudah, kamu mau nanya apa lagi gitu. Ayo. Nah itu yang namanya itu ya tadi ya. Jadi kalau kita ambil namanya sadomasokis, Dok. Oh ya, sadomasokis. Kalau ada orang yang sadis ketemu orang yang masokis ya klop gitu. Nggak gangguan ya, Dok ya, nggak masalah. Ya. Aduh, hilang, Dok. Ya. Kalau yang satu mukul, menikmati mukul. Oh iya itu ya. Yang satu menikmati banget dipukuli itu. Lah ya sudah klop itu. Ya itu tumbuh ketemu tutup katanya Elok. Iya bener itu. Ya tumbuh ketemu tutup. Ya itu. Ya itu. Nah, oke ya itu yang namanya sadomasokis. Nah, yang namanya jadi sebetulnya kalau gini ya, seks dan seksual itu dua hal yang berbeda. Kalau organ seks itu ya, organ seks laki-laki ya penis itu ya, testis itu organ seks. Apa ya? Itu. Tapi kalau organ seksual itu otak itu. Ya.
Orang Oh, melakukan aktivitas seksual itu otaknya otaknya itu. ya, Bos. Lah iya itu ya otak. Kalau yang namanya organ seks itu adalah ya itu tadi penis, vagina, klitoris itu adalah organ seks. Tapi kalau organ seksual otak itu. Berarti kalau Orientasi seksual laki-laki, itu ada di otak itu. berarti kalau laki-laki selama otaknya nggak mikir aneh-aneh tuh nggak akan ereksi dong. Loh yang itu Katanya, nggak perlu katanya punya otak sendiri tuh. itu nggak perlu dipikir tuh pagi-pagi juga yang namanya morning glory itu nggak mikir apa-apa ya ereksi gitu Iya, ya iya, iya. ya ya nggak usah mikir itu nggak usah dipikir memang otak itu tidak hanya untuk mikir cek itu Oke. ya itu Ya. ya gitu. Hmm. Orgasme Hmm. segala itu ya otak yang ngatur gitu. Dan itu nggak perlu dipikir ya, Dok ya. Orgasme. Loh ya Oh. kamu nggak sempat mikir kalau orgasme. Tahu-tahu orgasme aja. Aduh. Pusing saya, Dok. Oke ya gitu cek gitu. Hmm. Ya gitu, ya gitu. Itu yang Udah. namanya. Nah Hmm. tadi ya itu. Jadi ya sebetulnya ini hal yang sederhana sih. Tidak sederhana karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keyakinanmu gitu. Itu jadi nggak sederhana gitu. Hmm. Dibikin Sebetulnya susah ya, ya, Dok ya. ya Hmm. bukan susah, nggak klop aja gitu, nggak klop itu, karena pada Hmm. dasarnya kalau ada yang namanya fakta ketemu dengan keyakinan, pada Hmm. umumnya orang itu bukan lantas merevisi keyakinannya, faktanya yang diabaikan gitu, pada umumnya gitu. Oke, seringnya gitu sih. Iya. Menyetujui apa yang mereka ingin dengar aja gitu kan. Nah iya, jadi otak kita itu memang bekerja, rasional otak kita itu bekerjanya pada umumnya itu mencari pembenaran atas keyakinan ketimbang mencari kebenaran keyakinan ini sudah Kebenaran. benar apa enggak gitu ya. Betul, setuju Dok. Nah itu hanya bedes-bedes gendeng yang mencari kebenaran itu. Berarti emang gendeng dong, Dok. Hanya kamu gendeng memang. Makanya bisa ngobrol sama dokter ya, Dok ya. Lah iya, Foto gendengnya jebule. kita podo gendengnya cak itu. Ah. Ya, cak. Terus ada Gitu. kata-kata penutup nggak nih, Dok? Tinggal 4 menit, Ya, tinggal oke. 6 menit 6 lagi. menit ya. Ini closing statement satu bahwa pada dasarnya kita dulu itu adalah perempuan, ya. Menjadi laki-laki, ada yang menjadi laki-laki karena hadirnya kromosom Y. Meskipun kromosom Y tidak selalu menjadikan orang itu laki-laki. Jadi XY itu tidak selalu laki-laki, perempuan tidak selalu XX gitu. Yang terjadi adalah pada saat umur 8 bulan di dalam kandungan itu terjadi perubahan. Kalau yang mau jadi laki-laki, kalau yang perempuan ya terus perempuan itu, ya itu. Jadi pada dasarnya laki-laki itu adalah perempuan yang salah hormon. Nah, tuh, ya itu. Yang kedua, orientasi seksual itu letaknya di otak, ya, itu. Orientasi seksual berbeda dengan gender dan berbeda dengan jenis kelamin. Ketiganya itu bukan satu paket. Ya, itu. Ya, itu. Jadi ada orang yang misalkan dia itu laki-laki tapi feminin banget, orientasinya heteroseksual ada. Ada yang laki-laki maco banget, brengosik buaplang gitu tapi homoseksual. Ada, karena tiga hal itu bukan yang tidak ada dalam satu paket. Itu tiga hal yang berbeda. Jadi yang namanya lesbi, gay, dan bisex, LGB itu menurut kedokteran modern itu bukan penyakit. Kecuali kalau dia tidak nyaman dengan orientasi seksualnya. Itu namanya ego distonik. Kalau mau diterapi, yang diterapi adalah rasa tidak nyamannya, bukan mengubah orientasi seksualnya. Dasarnya apa? Itu adalah buku panduan kedokteran modern. Kalau kedokteran kuno ya beda lagi. Beda lagi, Gitu apalagi ya. Freud ya, Dok. Itu beda lagi. Nah, yang transgender itu memang gangguan karena dia merasa tidak nyaman dengan jenis kelaminnya. Yang dilakukan adalah
memberikan konseling, obat-obatan supaya perasaan tidak nyamannya itu hilang. Tapi kalau pun tidak hilang, jalan terakhir adalah transseksual, operasi ganti kelamin supaya dia nyaman. Nah, itu ya. Oke, terima kasih dok. Malam hari ini tuh luar biasa. Thank you ya dok. Bye-bye deh teman-teman.